Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Al-ayat sallallahu alaihi. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita, yaitu kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Kuatnya kita melangkah ke masjid ini murni itu adalah kekuatan dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta, baginda termulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bahasan dalam kitab Al-Wasfuriyah di bab ke-24, yang mana dalam bab ke-24 ini, jemaah yang dimuliakan Allah, yaitu menceritakan tentang celaan terhadap orang-orang yang senantiasa amalnya ingin dilihat orang, atau singkatnya berbuat ria. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati nada munadi ainal mura'una wa ainal mukhlisuna." Ketika terjadi hari kiamat, maka akan ada satu penyeru yang menyeru, satu memanggil, yang mana dia akan memanggil ainal mura'una, di manakah orang-orang yang riya, wa ainal mukhlisuna, dan di manakah orang-orang yang ikhlas melaksanakan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Qumu wa hatu a'malakum wa khudhu ujurakum min sayyidikum." Maka orang-orang yang ria, jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang ria dia dalam beramal ketika di dunia, "Qumu, berdirilah kalian. Berdirilah kalian, wa hatu a'malakum." Kemudian perlihatkanlah amal-amal kalian, "Wa khudhu ujurakum min sayyidikum." Kemudian ambillah oleh kalian pahala, yang mana pahala tersebut diberikan kepada kalian, ambil pahala-pahalanya min sayyidikum, dari sayyid-sayyid kalian, dari orang-orang yang kalian ceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang kalian buat ketika di dunia, ambil dari orang itu, kata Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis Nabi yang begitu panjang, Nabi menceritakan tentang 3 keadaan manusia. Yang pertama adalah seorang alim ulama, qari. Dia pandai dalam membaca Al-Quran, suaranya pun bagus, pahamnya terhadap Al-Quran begitu hebat. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang jihad di jalan Allah, sehingga dia mati dalam keadaan syahid. Dan yang ketiga, yaitu orang kaya yang senantiasa memberi
makanan kepada orang lain, membantu kepada orang lain. Tetapi dari tiga keadaan manusia ini, jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata Nabi menceritakan tentang bagaimana keadaan ini orang nanti di akhiratnya, dikarenakan niat yang dia lakukan ketika di dunia tidak dilakukan semata-mata karena Allah. Maka satu rombongan didatangkan dari para qari, ahli Quran, dari para alim ulama, yang mana dia dalam mengamalkan ilmunya pingin dilihat, pingin didengar, pingin dipuji. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala panggil satu orang qari, satu orang yang dia ahli dalam Al-Quran, tetapi ketika menyebarkan Al-Qurannya semata-mata hanya ingin mendapatkan perkara dunia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tanya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang qari ini. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah perlihatkan bagaimana kenikmatan yang telah aku berikan kepada kamu. Betul ya Allah, engkau diberikan suara yang bagus, diberikan ilmu yang sempurna. Dan dia pun mengatakan, ya Allah, aku mengamalkan ilmuku, aku belajar tilawatil Quran, aku menghafal Quran semata-mata karena engkau, semata-mata ingin mendapatkan keridhaan engkau. Apa kata Allah? Kamu dusta. Kamu ini dusta, kata Allah. Aku ini tahu bagaimana niat kamu dulu ketika di dunia. Kamu belajar hafiz Quran, menghafal Quran karena ingin dipuji oleh orang, sehingga kamu ini mendapatkan pujian dari manusia sebagai seorang hafiz. Ketika tidak dipanggil seorang hafiz, maka hati kamu ini merasa sakit. Kamu dulu mencari ilmu di dunia hanya ingin disebut ustaz, hanya ingin disebut kiai, hanya ingin disebut ajengan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu ini dusta. Seolah-olah kamu ini mengajarkan ilmu seolah-olah karena aku, padahal hati kamu tidak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana keadaan manusia tersebut, jemaah yang dimuliakan Allah? Allah menyuruh malaikatnya kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian dua, yaitu orang yang dia mati dalam keadaan berperang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kenikmatan kepada dia. Kemudian Allah tanya, apakah kamu tahu wahai hambaku bahwa aku telah memberikan kenikmatan terindah kepada kamu? Benar ya Allah, Engkau memberikan kenikmatan besar kepadaku, dan aku melakukan semua amalku sehingga aku ini mati dalam keadaan sedang berjuang. Ini aku lakukan demi Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kamu dusta. Kamu ini dusta. Kamu berjuang untuk agama, berjuang untuk negara karena ingin disebut sebagai seorang pahlawan, dan itu kamu dapatkan di dunia. Itu telah kamu dapatkan di dunia, kata Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun menyuruh malaikat untuk menyeret orang ini, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah, Allah panggil orang kaya. Wahai hambaku, apakah kamu tahu bahwa aku telah memberikan kenikmatan banyak kepada engkau? Benar ya Allah, Engkau berikan harta yang banyak kepadaku, dan aku membantu fakir miskin, aku membantu orang yang sedang kesusahan. Dan itu aku lakukan hanya karena Engkau. Maka Allah katakan, kamu ini dusta. Kamu ngasih orang ini, ngasih uang, ngasih beras, ngasih bantuan, ngasih ini karena kamu ingin disebut dermawan, dan itu telah kamu dapatkan di dunia.
Maka jemaah yang dimuliakan Allah, orang kaya ini pun dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya ke dalam api neraka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sampaikan di dalam akhir daripada hadis tersebut, jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana berpesan kepada ini umat, lakukanlah amal ini dengan ikhlas, walaupun hanya sedikit, maka amal itu akan mencukupi bagi kamu, kata Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis lain dikatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti, perkara yang paling aku takuti, kata Rasulullah SAW, ala ummati, yang akan menimpa kepada umatku, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Apa itu syirik yang kecil? Maka Nabi SAW mengatakan, ar-riya yaqulullah ta'ala lahum yawma yujazil ibada bi'a'malihim. Syirkul asghar atau syirik kecil itu adalah riya, kata Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang yang melaksanakan amal dengan riya ketika di dunia, yaitu pada hari kiamat, dan akan yujazil ibadah bi'amalihim, akan disuruh mencari balasan-balasan pahala yang dulu dia lakukan ketika di dunia atas amal-amalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum hal tajiduna fihim khaira. Pergi kamu, kata Allah, pergi kamu kepada orang-orang yang mana kamu telah memperdengarkan amal-amal dulu kepada orang tersebut, dan kamu berharap dari dia mendapatkan pujian, mendapatkan pahala, mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pergi kepada orang itu, kata Allah. Hal tajiduna fihim khaira. Apakah kamu ini akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kamu perdengarkan? Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara amal ini, maka ulama memberitahu kepada kita, jaga amal ini dengan 3 niat. Niat sebelum beramal, niat ketika beramal, dan niat setelah beramal. Semuanya harus sama. Sebelum beramal karena Allah, ketika beramal semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah, dan setelah beramal pun semata-mata karena Allah. Maka para ulama memberitahu kepada kita, yang paling sulit melakukan satu amal, menjaga amal ketika kita beramal, setelah melakukan amal, kemudian lisan kita diam, tidak memperdengarkannya kepada orang lain. Karena akan ada satu masa, Pak, di mana terkadang orang jemaah yang dimuliakan Allah, dia bangun masjid, membangun masjid, masjidnya sudah ramai, begitu bagus jemaah yang dimuliakan, amalnya yang dibuat di dalamnya makmur. Kemudian setelah 60 tahun dia ngomong kepada orang, ini masjid nih Pak, ini dulu saya yang bangun, hasil dari ini saya berikan untuk masjid. Kalau tidak ada saya, ini masjid gak akan berdiri Pak. Amal yang sudah 60 tahun dengan ucapan seperti itu, habis sudah pahala. Ini Pak yang paling sulit, menjaga amal. Niat di akhir, ketika setelah beramal, ini yang paling sulit meluruskan daripada niat-niat kita. Maka jaga betul niat amal kebaikan kita. Ketika sebelum beramal, jaga niatnya. Sesudah beramal, jaga niatnya. Ketika beramal, jaga niatnya.
dan masalah niat semata-mata karena Allah, hanya Bapa dan Allah yang tahu rahasia. Maka dijaga betul jemaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai amal-amal kita, amal-amal kebaikan kita terhapus dengan ucapan-ucapan kita dalam satu hari. Setelah beramal bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kita perdengarkan kepada orang lain dengan niat pingin dipuji, pingin dihargai, pingin dilihat sama orang lain, sehingga amal tersebut akan terhapus dari dalam buku catatan amal kebaikan kita. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, semoga kajian singkat ini menjadi satu motivasi buat kita, kemudian pelajaran untuk kita semua, bagaimana dalam melaksanakan amal-amal kebaikan senantiasa dilakukan semata-mata karena Allah. Lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Semoga Allah karuniakan sifat-sifat tersebut dalam diri kita, sehingga kita akan menemukan amal-amal kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh.